Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi alladhina fazu bi anba'il khairati wan ni'am. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Anwar, yakni Istifa'iyatus Sa'adah SPDI. Yang terhormat saudara guru Al-Anwar, guru Sanawiyah Al-Anwar, dan yang kami cintai yaitu anak-anakku, yaitu calon siswa Sanawiyah Al-Anwar yang kami cintai. Pertama-tama kami panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka ta'aruf di Madrasah Sanawiyah Al-Anwar yang kami cintai ini. Semoga ta'aruf kita mendapat ilmu yang manfaat dan barakah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Kedua kalinya salawat dan salam kami sanjungkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan nur cahaya keislaman ke pelosok penjuru dunia demi ketentraman dunia pada umumnya dan kebahagiaan manusia pada khususnya. Anak-anakku yang kami hormati, perlu diketahui bahwa Yayasan Al-Anwar ini adalah pendirinya adalah Al-Fakir Abdul Basir Hamzah dengan Ibu Nyai Hajjah Hafidhatul Ulia. Al-Anwar ini saya bangun mulai 2006. Kemudian 1 tahun saya bangun mendapat 3 kelas yang menghadap ke barat. Kemudian tahun 2007, alhamdulillah Madrasah Sanawiyah Al-Anwar ini mendapat izin operasional dari pemerintah, yaitu Depak Kabupaten Demak. Dan pada waktu itu kepalanya adalah Saudara Fatih, mantu saya yang pertama, sampai dengan 7 tahun dipimpin oleh beliau. Kemudian tahun 2014 sekarang adalah dipimpin oleh Ibu Istifa'iyatus Sa'adah sampai sekarang. Maka dengan demikian anak-anakku sekalian, supaya taat dan berakhlak yang baik dan budi pekerti yang baik, perlu diketahui bahwa siapa Abdul Basir Hamzah ini. Abdul Basir Hamzah ini adalah orang desa, orang Tambak Roto, yang pada waktu itu
mondoknya di Futuhyah mulai tahun 65 sampai sekarang masih mondok, belum pulang ke Tambakroto. Nah, kemudian tahun 72 saya sudah tamat aliyah, akan pindah di pondok pesantren Pacul Guang, yakni Jombang. Di situ ada pengumuman bahwa kitab 40 akan dikhatamkan 1 bulan. Pikiran saya, nanti kalau jadi kiai, tinggal membuka, sasanya komplit. Nah, tapi rekayasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti itu. Kemudian saya pamit kepada Pak Muslih. Pak Muslih bilang, "Sir, ning kene wae ngewangi-wangi mulang aku. Nek ana duit ampanano, nek ora ana duit aja njaluk." Seperti itu kata Pak Muslih. Artinya disuruh hatinya ikhlas. Walaupun mengajar tanpa bayaran, tetap gigih olehnya mengajar. Kemudian saya izin ayah saya, ini juga tidak diperbolehkan pindah ke Jombang. Pada waktu itu rasanya pahit hati saya akan pengalaman pondok pesantren kok tidak boleh. Nah itu pada waktu itu hati saya adalah pahit merasakan. Tapi rupa-rupanya ada hikmah di belakang. Yaitu akhirnya saya mengajar di Futuhyah mulai 72 sampai sekarang juga masih mengajar. Alhamdulillah tahun 75 nikah. Kemudian tahun 78 saya membuat pondok pesantren. Kurang lebih tahun 80 lah. Saya membuat pondok pesantren dari nol, yaitu dari anak 1, santri 1, santri 2, alhamdulillah sampai sekarang ratusan. Inilah cerita sekelumit daripada Yayasan Al-Anbar. Kemudian lama-kelamaan saya juga mengembangkan supaya punya yayasan seperti Pak Yai yang lain. Ini kalau saya tidak membuat sanawiyah atau aliyah, tidak membuat yayasan, maka ketinggalan dengan kiai-kiai yang lain. Kemudian saya beli tanah di Emplak ini yang kurang lebih 4.000 meter. Cita-cita saya akan saya buat madrasah sanawiyah, aliyah, kemudian MI dan SMK, insya Allah. Ini baru tercapai sanawiyah dan aliyah. Dan mulai 2006 itu saya membangun untuk yayasan adalah mulai 2005. Saya buat yayasan, saya susun yayasan. Nah itu yang pada itu juga ketua yayasannya Saudara Fatih, karena belum ada orang. Kemudian sekretarisnya Saudara Ghazali. Tapi sampai sekarang perlu diketahui bahwa ketua yayasannya adalah anak saya, Haji Muhammad Amna Mustafa, yang lulusannya dari Mesir, dari Al-Azhar, yang pada waktu itu alhamdulillah 4,5 tahun sudah lulus. Sekarang belum nikah, dan insya Allah nanti bulan-bulan yang akan datang. Kemudian katarisnya adalah Muhammad Arif Jatmiko.
Karena pada waktu itu tidak jalan. Nah, ini semoga nanti pengurus yang baru ini bisa jalan dengan baik. Anak-anakku sekalian yang kami hormati, alhamdulillah pada waktu itu ketika pertama kali didirikan mulai masuk 2007. Ini yang masuk pertama kali di Madrasah Tsanawiyah Al-Anbar ini hanya anak 17. Tapi alhamdulillah anak 17 ini adalah angka keramat. 7 itu mendapat P7, P11, ada P13, P7, P11. Ya. Dan mendapat petunjuk, yaitu 3, P7, P11, petunjuk. Dan semoga alhamdulillah Al-Anbar ini sekarang betul-betul bisa berkembang dengan baik. Kemudian tahun berikutnya mendapat 1 kelas, kemudian 2 kelas, sampai sekarang insya Allah 3 kelas. Kalau dijadikan 40-an, sekarang adalah kurang lebih yang mendaftar di Tsanawiyah ini adalah 118. Perlu diketahui, kalau bisa anak-anakku sekalian, sampaikan sampai dengan aliyah. Jangan pindah-pindah, istiqomah. Seperti saya ini, istiqomah, tidak pindah-pindah. Nah, itu. Saya mulai itu 65 di Futuhyah, sekarang pun masih di Futuhyah. Kalau saya hitung-hitung, saya sudah 56 tahun. Nah ini. Nah, kami minta dengan hormat supaya Tsanawiyah sampaikan dengan aliyah. Sampai aliyah kelas 3, 6 tahun. Bila perlu mondok lagi di Peranggen atau di Usmaniyah ini, tambah 10 tahun lagi. Ini insya Allah nanti kalau kamu tekun dan belajar yang sungguh-sungguh, insya Allah bisa nguceh, bisa baca kitab kuning. Nah ini. Makanya kalau saya tadi tidak ikut kepada orang tua dan tidak manut kepada Pak Muslim, maka saya berut di Pastul Guang Jombang sana. Mungkin kalau saya ke sana, nyuwun sewu tidak jadi orang Peranggen, ya, karena apa? Mungkin ya jadi orang Jombang, mungkin karena Pak Basir bagus seperti Raffi Ahmad. Nah, mungkin. Makanya karena saya taat kepada Pak Guru dan taat kepada orang tua, akhirnya tukul hikmah bisa mendirikan pondok dan bisa mendirikan madrasah Tsanawiyah dan bisa mendirikan aliyah. Maka dengan demikian Anda kami minta dengan hormat, setelah nanti tamat Tsanawiyah Al-Anbar, teruskan saja. Nanti adalah ke aliyah Al-Anbar. 6 tahun kamu digodok di Madrasah Tsanawiyah Al-Anbar. Kalau tekun ya insya Allah juga bisa membaca kitab kuning. Nah itu. Jadi nyuwun sewu hanya 2. 1 manut, 2 adalah tekun. Kon wiridan ya wiridan, kon jamaah, kon belajar. Ikut terus insya Allah nanti kamu jadi orang yang
istimewa. Jadi saya minta dengan hormat, sekali lagi, teruskan aliyah, jangan mandek ning dalan. Al-intikol ngalamatul konyol. Pindah-pindah itu adalah amalannya orang konyol. Wis mati urip melu al-anwar. Seperti Pak Basir ini, mati urip, jiwa dan raganya adalah diserahkan di Futuhya. Kamu juga seperti itu. Jiwa dan raganya diserahkan kepada Al-Anwar. Serahkan kepada Yayasan Anwar. Insya Allah, kalau kamu ikut, nurut, manut, insya Allah juga menjadi orang ya, yang istimewa. Perlu saudara-saudaraku, anak-anakku, calon madrasah Sanawiyah Al-Anwar, para siswa-siswa yang masih calon madrasah Sanawiyah Al-Anwar, perlu istiqomah. Al-istiqomatu khairun min alfil karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Orang yang punya 1000 keramat tapi tidak istiqomah, itu lebih baik istiqomah daripada orang yang punya 1000 keramat. Makanya kami minta yang istiqomah. Sekali lagi Sanawiyah kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas aliyah, kelas 1, 2, 3, bila perlu sampaikan ya sampai S1, S2, nanti S lilin, nah itu ya seperti itu. Jadi yayasan ini sekali lagi didirikan oleh Al-Fakir Abdul Basir Hamzah, kemudian diikuti dengan bekas pacar saya adalah Hajah Hafizatul Ulia. Nah ini, dan nanti setelah Muhammad Anna Mustafa ini mendapat gandengan, dan kami minta doanya supaya istiqomah bisa mengajar kamu. Untuk di Sanawiyah Al-Anwar ini juga yang mengajar banyak yang dari lulusan Al-Azhar. Di antaranya Pak Arif Jatmiko, ini juga lulusan Mesir. Maka beliau titelnya LC dan MPDI karena S2-nya meneruskan di UIN Semarang. S1-nya di Al-Azhar Kairo Mesir. Nanti juga diikuti dengan insya Allah anak saya, yaitu Muhammad Amna Mustafa. Ini juga dari lulusan Mesir. LC yang 4,5 tahun tadi sudah lulus. Kemudian Ustadz Munib. Nah ini Ustadz Munib. Ini juga lulusan dari Mesir. LC juga. Nah itu guru-gurunya banyak yang lulusan dari Mesir. Kalau kamu nanti Nyuwun sewu setelah tamat aliyah, kamu tamat sanawiyah kemudian tamat aliyah sampai 3 tahun, ingin ke Mesir, bisa berhubungan dengan Pak Haji Arif Jatmiko. Nah itu. Nanti akan ke Spanyol, ke Belanda, bisa berhubungan dengan Amna Mustafa, dengan Pak Arif Jatmiko. Karena sudah mempunyai link-link, sudah punya hubungan dengan Mesir, dengan Spanyol,
akan ikut ke Belanda atau Australia, insya Allah nanti kamu bisa. Atau akan ke Jepang misalnya. Nah itu kamu bisa. Ternyata anak Al-Anbar yang Pondok Pesantren Anbar yang ke Jepang sudah ada 2. Itu yang namanya satu Khosiin, kedua anak Batang. Lali aku jenengane. Ya, lupa anak Batang. Nah, ini bisa ke Jepang nanti. Bisa di Australia, bisa di Mesir, bisa di Madinah. Karena Pak Arif ini kenalannya sudah banyak, punya terobosan-terobosan. Nah, seperti itu anak-anakku ya. Sekali lagi nanti kalau setelah sanawiyah nyuwun sewu tidak usah pindah-pindah, masuk saja aliyah, mantep, madep, ya. Nah itu ke aliyah Al-Anbar, kemudian ingin meneruskan jenjang lagi yang lebih tinggi ya bisa berhubungan dengan siapa Pak Kiai Haji Arif Jatmiko dengan Haji Muhammad Amna Mustafa. Itulah sepintas kilas cerita daripada profil daripada Yayasan Al-Anbar. Dan ini juga masih membangun karena sebetulnya juga akan meneruskan sebelah tingkat 2 aula, ya, aula itu yang tingkat 2-nya akan saya bangun, tapi baru membangun di Pondok Pesantren Anbar Suburan Bangkit. Begitu, ya, semoga ada manfaat dan berkahnya. Dan sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.